Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita telah memasuki atau akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah sama-sama kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, dan menyiapkan amal-amal kita agar supaya maksimal dalam menapaki, menjalani bulan Ramadan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudara sekalian, di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Ya. Nah, apakah, pertanyaannya sekarang kan, apakah kita, orang yang mengaku sebagai muslim, orang yang mengaku sebagai orang beriman, apakah memenuhi kriteria yang Allah maksudkan di dalam ayat itu? Jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang dipanggil Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Jangan-jangan kita tidak masuk kriteria orang-orang yang beriman itu. Kadang-kadang kita merasa kita sudah menjadi orang beriman. Itu kan hanya klaim pribadi. Itu kan hanya klaim diri kita bahwa kita adalah beriman. Untuk melihat atau mengukur apakah kita orang beriman atau tidak, mari kita lihat di surat Al-Anfal. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Pertama itu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Yang kedua itu. Dan yang ketiga, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas kriteria orang beriman. Yang pertama saja. Ya, yang pertama saja. Jadi orang itu apabila mendengar ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, maka bergetar hati. Nah, apakah kita yang mengaku orang beriman ini sudah bergetar hati kita ketika nama Allah disebut? Atau kita biasa-biasa saja? Nama Allah disebut atau tidak disebut biasa-biasa saja. Apakah ketika mendengar azan itu kan nama Allah dipanggil kan? Nama Allah disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan nama Allah. Gimana perasaan kita, hati kita? Apakah merasa biasa saja? Atau Allah memanggil kita, ada perasaan ingin berjumpa? Atau malah sebaliknya, merasa nggak nyaman gitu? Ini indikator yang paling utama. Apakah kita adalah orang beriman?
Kalau kita tidak masuk kategori itu, barangkali kita tidak dipanggil untuk berpuasa. Kita tidak mendapat kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Iya kan? Itu baru indikator pertama. Indikator kedua, wa izatul la alaihim ayatu wa izatul lihat alaihim ayatu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Ketika membaca Al-Quran, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertambah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak hal itu ada dalam diri kita? Sudah tidak ayat-ayat Al-Quran itu ketika dibacakan atau ketika kita membacanya, keimanan kita bertambah? Atau bahkan kita nggak pernah membacanya? Atau membaca karena terpaksa? Ya, dan tidak ada perasaan apa-apa ketika kita membaca ataupun mendengar orang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu indikator kedua dari keimanan. Apakah diri kita memenuhi indikator itu atau tidak? Gitu ya. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal, mereka berserah diri, mereka pasrah kepada Tuhannya, mereka tunduk patuh taat kepada Tuhannya. Sudah atau belum kita mempunyai sikap itu? Sudah atau belum ada ketundukan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah atau belum ada ketaatan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta ini, zat yang menciptakan bumi, zat yang menciptakan matahari, zat yang menciptakan diri kita, zat yang mengatur organ-organ tubuh kita di dalam tubuh kita, zat yang memompa darah dari jantung kita 7.200 liter per hari, zat yang menciptakan penglihatan bagi kita, yang ada jutaan sel di dalam mata kita, ya, zat yang memberikan kita nafas, memberikan kita kehidupan. Sudah tidak kita bertawakal, berserah diri, pasrah, tunduk patuh kepadanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingin kita bersama-sama, termasuk diri saya, merenungkan kembali apakah, sekali lagi, kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Kalau belum, mari kita tingkatkan iman kita dulu. Mari kita tingkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Mari kita dekatkan diri kita dengan ibadah kepada Allah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Agar kita mempunyai kelayakan menjadi orang beriman, sehingga mempunyai kelayakan untuk berpuasa dan mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau tidak, kita khawatir sebetulnya kita bukan termasuk orang-orang yang dipanggil untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan ketika kita puasa, maka tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikan dari puasa itu, kecuali hanya lapar dan haus saja. Padahal Rasulullah mengatakan, barang siapa berpuasa ya dengan keimanan dan dengan perhitungan yang baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan membersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh kebaikan bagi diri kita, untuk kita mengasah iman kita lagi, mengasah hati kita lagi, supaya layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang beriman. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.